Katakan padaku, pengkhianat, siapa dirimu sebenarnya? Bentaknya dengan suara menggelegar. Ia bersumpah demi langit dan bumi bahwa cintanya tulus dan ia tidak pernah berniat jahat sedikit pun. Sambil menatap mata Raden Banterang, ia berkata dengan suara bergetar, "Kakanda, cintaku padamu suci. Jika aku terbukti berbohong, biarlah air sungai ini berbau busuk dan tubuhku hancur. Tapi jika aku jujur, maka sebagai bukti kesetiaanku, air sungai ini akan mengeluarkan aroma yang wangi." Di ujung timur Pulau Jawa, ada sebuah kota yang namanya begitu harum, begitu wangi, Banyuwangi. Tapi, pernahkah kamu bertanya, dari mana asal-usul nama yang indah itu? Bukan dari kebun bunga atau rempah-rempah, melainkan dari sebuah kisah yang teramat pilu, tentang cinta, kesetiaan, dan pengkhianatan yang membekas abadi. Inilah legenda asal-usul Banyuwangi. Alkisah, pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan gagah bernama Kerajaan Belambangan. Rajanya bijaksana, dan ia memiliki seorang panglima perang yang tak tertandingi, bernama Raden Banterang. Ia adalah sosok pahlawan, gagah berani, tegas, dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Tugas utamanya adalah menjaga perbatasan kerajaan dari segala ancaman. Suatu senja yang tenang, ketika Raden Banterang tengah berburu di sebuah hutan lebat, takdir mempertemukannya dengan seorang gadis berparas ayu di tepi sungai. Gadis itu tampak kebingungan dan tersesat. Namanya Surati. Raden Banterang yang terpesona oleh kecantikannya pun mendekat dan bertanya. Dengan suara lirih, Surati menceritakan nasib malangnya. Ia mengaku sebagai seorang putri dari kerajaan seberang yang baru saja luluh lantak diserang musuh. Dalam kekacauan itu, ia terpisah dari keluarganya dan melarikan diri hingga tiba di hutan ini. Hati Raden Banterang tersentuh. Rasa iba yang awalnya muncul, perlahan berubah menjadi benih-benih cinta yang tulus. Ia membawa Surati ke istana, memberinya perlindungan dan kasih sayang. Hari berganti hari, hubungan mereka semakin erat, hingga akhirnya Raden Banterang memutuskan untuk mempersunting Surati. Pesta pernikahan pun digelar dengan sangat meriah, menyatukan dua insan yang saling mencintai. Kehidupan mereka di istana dipenuhi kebahagiaan. Namun, mereka tidak pernah menyangka, di balik senyum manis Surati, tersembunyi sebuah rahasia kelam dari masa lalu yang akan menjadi awal dari sebuah tragedi. Di tengah kebahagiaan mereka, bayang-bayang masa lalu mulai menghantui. Suatu malam, seorang pria berpakaian lusuh dan misterius berhasil menyelinap masuk ke dalam istana. Ia mencari Surati dan mengaku sebagai kakaknya. Pertemuan itu berlangsung singkat dan rahasia. Pria itu adalah Rupaksa, kakak kandung Surati, yang sebenarnya menyimpan dendam kesumat terhadap Raden Banterang. Dulu, ayahnya, raja dari kerajaan seberang, tewas dalam pertempuran melawan pasukan Belambangan yang dipimpin oleh Raden Banterang. Rupaksa menganggap Surati berkhianat karena menikah dengan musuh keluarga. Dengan licik, ia memberikan sebuah ikat kepala kepada Surati dan memintanya untuk menyimpannya di bawah bantal sebagai tanda pengingat akan dendam mereka. Surati yang lugu dan tulus mencintai suaminya, menolak rencana jahat itu. Namun, karena tak tega melihat kondisi kakaknya, ia menerima ikat kepala itu, berniat menyembunyikannya agar tak menimbulkan masalah. Rupaksa yang kecewa pun pergi. Namun ia sudah menyiapkan rencana lain yang jauh lebih keji untuk menghancurkan kebahagiaan adiknya. Ia sengaja menemui Raden Banterang yang baru pulang dari berburu. Dengan wajah penuh kepura-puraan, Rupaksa menabur fitnah. Ia berkata, "Tuan Raden, berhati-hatilah dengan istrimu. Ia tidak setulus yang kau kira. Ia ada di sini untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Sebagai buktinya, periksalah bawah bantalnya. Kau akan menemukan ikat kepala dariku. Sebuah jimat untuk mencelakaimu." Ucapan itu bagai petir di siang bolong bagi Raden Banterang. Hatinya yang dipenuhi cinta, seketika terbakar oleh api cemburu dan curiga. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menuju kamarnya. Dan benar saja, di bawah bantal tempat Surati tidur, ia menemukan ikat kepala yang disebutkan oleh Rupaksa. Dunianya seakan runtuh. Kepercayaan yang ia bangun hancur berkeping-keping. Cinta yang dulu membara, kini berubah menjadi amarah yang tak terkendali. Dengan mata menyala-nyala karena murka, Raden Banterang menyeret Surati keluar dari istana. Ia membawa istrinya ke tepi sebuah sungai yang dalam dan berarus deras. "Katakan padaku, pengkhianat, siapa dirimu sebenarnya?" bentaknya dengan suara menggelegar. Surati, yang tak mengerti apa-apa, hanya bisa menangis ketakutan. Ia bersumpah demi langit dan bumi
bahwa cintanya tulus dan ia tidak pernah berniat jahat sedikit pun. Ia mencoba menjelaskan, namun telinga Raden Banterang telah tertutup oleh bisikan fitnah. Tak ada lagi ruang untuk kepercayaan di hatinya. Melihat suaminya tak lagi mempercayainya, Surati merasa putus asa. Dengan air mata yang terus mengalir deras, ia mengambil keputusan terakhir untuk membuktikan kesuciannya. Sambil menatap mata Raden Banterang, ia berkata dengan suara bergetar, "Kakanda, cintaku padamu suci. Jika aku terbukti berbohong, biarlah air sungai ini berbau busuk dan tubuhku hancur. Tapi jika aku jujur, maka sebagai bukti kesetiaanku, air sungai ini akan mengeluarkan aroma yang wangi." Setelah mengucapkan sumpahnya, Surati melompat ke dalam arus sungai yang ganas dan langsung tenggelam di telan air. Raden Banterang terdiam mematung, menatap permukaan sungai dengan napas tertahan. Beberapa saat kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Dari dalam air, tercium semerbak aroma wangi yang luar biasa, menyebar ke seluruh penjuru, mengalahkan wangi bunga apapun. Air sungai yang tadinya biasa saja, kini menjadi jernih dan harum. Seketika, Raden Banterang tersadar. Ia sadar telah termakan fitnah keji. Istrinya, Surati yang ia cintai, ternyata benar-benar setia hingga akhir hayatnya. Penyesalan yang teramat dalam menghantam dadanya. Ia berlari ke tepi sungai, memanggil-manggil nama Surati, namun semuanya sudah terlambat. Sambil menangis pilu dan mencium aroma wangi dari air itu, ia berucap lirih, "Banyu, wangi." Dalam bahasa Jawa, banyu berarti air, dan wangi berarti harum. Sejak saat itulah, daerah di sekitar sungai itu dikenal dengan nama Banyuwangi, sebagai pengingat abadi akan pengorbanan dan kesetiaan seorang istri bernama Surati. Legenda ini bukan hanya sekadar cerita pengantar tidur. Ini adalah pelajaran berharga tentang betapa berbahayanya fitnah dan betapa pentingnya menjaga kepercayaan dalam sebuah hubungan. Dari tragedi cinta yang menyayat hati, lahirlah sebuah nama yang indah dan abadi, Banyuwangi. Sebuah nama yang menyimpan pesan bahwa kesetiaan sejati tak akan pernah lekang oleh waktu, aromanya akan terus hidup selamanya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.